Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang analisa peluang pasar. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ilma Ulfiana, NIM 4120011. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian peluang pasar. Peluang pasar adalah suatu kebutuhan dari konsumen atau pembeli di mana perusahaan dapat beroperasi dan mendapatkan keuntungan dari kebutuhan tersebut. Perkenalkan, saya Nadistiana, NIM 4120012. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Ilma Ulfiana tentang faktor-faktor analisa peluang pasar. Faktor penting dalam keberhasilan atau kegagalan dari strategi pemasaran adalah apakah elemen strategi pemasaran tersebut konsisten dengan realita dari lingkungan eksternal perusahaan. Langkah awal dalam mengembangkan rencana pemasaran strategi yaitu memantau dan menganalisis peluang serta tantangan yang ditimbulkan oleh faktor-faktor luar perusahaan. Adapun tanggung jawab dari manajer perusahaan antara lain. Yang pertama, analisis lingkungan dan pesaing. Untuk memahami peluang dan tantangan potensial dalam jangka panjang, pemasaran pertama-tama harus memantau dan menganalisis tren yang luas dalam lingkungan ekonomi sosial. Kedua, dinamika industri dan perubahan strategi, di mana persaingan dari industri terutama menekankan bagaimana persaingan dari pembeli ataupun konsumen cenderung untuk berubah ketika industri atau produk bergerak melalui berbagai tahap daur hidup. Ketiga, analisis pelanggan untuk mendukung dan mendorong transaksi pertukaran dengan pelanggan yang potensial. Dan yang terakhir, riset pemasaran dalam pengukuran pasar untuk membentuk keputusan-keputusan tentang unsur-unsur program pemasaran seperti berapa harga yang ditetapkan dan media-media iklan untuk digunakan. Perkenalkan, nama saya Eva Olivia, NIM 4120030. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh Anaristiana. Hal yang harus diperhatikan dalam membuat analisa peluang pasar adalah 1. Memahami kondisi makro. Kondisi makro ini merupakan kondisi secara menyeluruh, misal kebijakan pemerintah. Kita harus mengerti kebijakan pemerintah terkait dengan industri yang kita jalani. Kedua, analisa pelanggan. Tujuan utama kegiatan pemasaran adalah transaksi pertukaran antara perusahaan dan pelanggan. Oleh karena itu, kita perlu menganalisa kebutuhan pelanggan, keinginan pelanggan, dan juga berapa besar uang yang mau mereka berikan, serta transaksi penjualan. 3. Riset pemasaran dan forecasting. Riset pasar dilakukan untuk memahami karakteristik pelanggan yang loyal, calon pelanggan yang potensial, kekuatan jalur distribusi, dan juga kekuatan serta kelemahan pesaing. 4. Segmentasi pasar. Strategi yang dibuat perusahaan kita kemudian akan melihat segmen mana yang akan kita masuki, dan dari segmen yang tidak akan kita masuki. Perusahaan kemudian membuat target mengenai segmen pasar mana yang akan dimasuki, disertai dengan bagaimana perusahaan mempromosikan dirinya dalam area segmen tersebut. Perkenalkan, saya Nalishifa, NIM 4120031. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Eva Olivia, yaitu poin D, macam-macam peluang pasar. Macam-macam peluang pasar ada dua, yaitu yang pertama peluang pasar absolut dan yang kedua peluang pasar relatif. Peluang pasar absolut dibagi menjadi dua, yaitu
jumlah pemakai potensial, dan tingkat pembelian. Peluang pasar relatif dibagi menjadi dua. Yang pertama, kelompok daerah pemasaran, dan yang kedua, kelompok pelanggan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.